Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik semua kan? Tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak yang akan membimbing kalian melakukan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini adalah materi tematik kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita membahas tentang berbagai jenis pekerjaan. Kira-kira apa ya pekerjaan itu? Kalian tahu tidak? Nah, salah satu contohnya adalah Bapak. Saya seorang guru, maka saya bekerja di sekolah, bekerja untuk mengajar dan membagikan ilmu dan pengetahuan kepada siswa-siswa. Nah, guru adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan bisa dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang dan dapat dipergunakan oleh orang lain. Contohnya adalah nelayan, petani, dan peternak. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa ialah pekerjaan yang hasilnya dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya adalah dokter, polisi, dan guru. Selain pekerjaan di atas, ada juga seorang pedagang. Seorang pedagang biasanya bekerja di pasar. Nah, di pasar inilah biasanya terjadi kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama, kegiatan produksi. 2. Kegiatan distribusi. 3. Kegiatan konsumsi. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Contohnya adalah pabrik tahu yang mengubah kedelai menjadi tahu. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah pakaian yang sudah jadi dari pabrik disalurkan ke toko pakaian. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat menghabiskan manfaat dan hasil kegunaan dari produksi berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah kita berbelanja di pasar. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut disebut konsumen. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, selanjutnya coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian tinggal. Apakah kalian tinggal di pegunungan atau tinggal di pantai atau tinggal di perkotaan? Coba amati.
Coba amati juga jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Apa saja? Sebelum mempelajari itu, kalian simak cerita berikut ini. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani, setiap pagi Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakaknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Cermati bacaan berikut. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah, Brebes dan Wonosobo, serta di Jawa Timur ada di Malang. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, atau di Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk bertumbuh kembang tanaman teh. Nah, sekarang tahukah kamu proses pembuatan teh? Nah, jika belum tahu, amati gambar berikut ini. Nah, yang pertama adalah tahap penanaman pohon teh. Yang kedua, tahap pemetikan daun teh. Selanjutnya, tahap pengolahan daun teh. Biasanya terjadi di pabrik. Selanjutnya, tahap pengemasan teh sehingga menjadi teh yang bisa kita nikmati selama ini. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya agar tidak terjadi kelangkaan ataupun kepunahan. Begitupun juga tanah yang kita gunakan untuk menanaminya. Nah, tanaman dan tanah merupakan sumber daya yang harus kita jaga kelestariannya. Penggunaan sumber daya alam yang secara berlebihan akan menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan. Maka dari itu, marilah kita jaga bersama-sama. Nah, kira-kira upaya apa ya yang tepat yang harus kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran air. Yang keempat, menghindari teknik ladang berpindah. Yang kelima, tidak meninggalkan api saat di hutan. Yang keenam, penghijauan daerah aliran sungai. Yang ketujuh, penggunaan BBM yang bijak. Yang terakhir, pendaur ulangan sampah organik maupun anorganik.
Cukup mudah bukan? Nah, kira-kira seperti itu upaya yang harus kita lakukan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kira-kira tadi kalian belajar dapat apa saja ya? Ya benar, kalian tadi mempelajari pekerjaan yang menghasilkan jasa maupun barang, serta kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Dan kalian juga memahami pembuatan teh, serta ciri-ciri ataupun upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak lampirkan, serta mengerjakan soal evaluasi yang saya buat di Google Form. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.